Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Nurdiana. Pada video mini dokumenter ini, saya akan membahas satu kasus nyata yang saya temui terkait seorang siswa laki-laki kelas 9 yang terpapar paham radikalisme. Dalam narasi ini, seluruh identitas dirahasiakan demi menjaga etika dan kerahasiaan individu. Dan video ini bertujuan untuk menganalisis psikologi pendidikan serta kurikulum pembelajaran. Kasus ini terjadi pada seorang siswa berusia 14 tahun. Perubahan perilaku awal muncul ketika ia mulai menghindari kegiatan sekolah, menyampaikan ujaran intoleransi, dan menunjukkan ketertarikan pada konten kekerasan yang ia temukan melalui internet dan media sosial. Dalam beberapa minggu, perilakunya semakin mengarah pada ideologi radikal. Ia sering membawa narasi bahwa dunia harus diperjuangkan dengan cara yang ekstrim. Pihak keluarga kemudian mendapat informasi bahwa siswa ini masuk dalam pantauan aparat keamanan, hingga sempat dicari oleh Densus 88 untuk proses klarifikasi dan pencegahan. Setelah itu, ia menjalani serangkaian konseling bersama UPTD PPA untuk pendampingan psikologi dan sosial, dan pihak sekolah turut terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Dari perspektif psikologi pendidikan, ada beberapa aspek yang dapat dianalisis. Yang pertama dari segi motivasi. Pada usia remaja, pencarian jati diri sangat kuat. Ketika siswa merasa tidak diterima, kurang perhatian, atau tidak menemukan figur teladan positif, ia rentan mencari identitas lain. Dalam teori perkembangan psikososial, menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap perkembangan identity vs role confusion, di mana mereka mencari jati diri, kelompok, dan nilai yang ingin mereka yakini. Dalam kasus ini, siswa mencari identitas baru, dan ia menemukannya melalui konten radikal yang menawarkan rasa kepahlawanan, keberanian, dan makna hidup. Ini dapat memotivasi siswa mengikuti ideologi tersebut. Aspek yang kedua adalah stres dan kondisi emosional. Remaja mudah mengalami tekanan, baik dari keluarga, akademik, maupun pergaulan. Jika tidak memiliki dukungan emosional yang memadai, mereka lebih mudah dimanipulasi oleh kelompok tertentu yang menawarkan solusi instan atau penjelasan sederhana atas masalah hidup. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Secara kognitif, remaja masih dalam tahap formal operasional, yang berarti kemampuan berpikir kritis belum sepenuhnya matang. Mereka dapat memahami hal abstrak, tetapi sering tidak mengevaluasi informasi secara mendalam. Hal ini membuat propaganda online sangat mudah mempengaruhi mereka. Aspek yang keempat yaitu dari segi lingkungan sosial dan attachment. Kurangnya ikatan positif dengan guru atau keluarga dapat membuat siswa lebih dekat dengan kelompok di luar sekolah yang memberikan perhatian, meskipun dalam bentuk negatif. Menurut Albert Bandura, dalam Social Learning Theory, Observational Learning menjelaskan bahwa remaja belajar melalui pengamatan dan peniruan. Siswa ini menemukan figur yang ia kagumi dalam konten radikal di internet, baik berupa narasi, video, maupun tokoh tertentu. Ia lalu meniru cara berpikir dan perilaku yang dianggap heroik oleh kelompok tersebut. Jika kita melihat dari sisi kurikulum pembelajaran, terdapat beberapa ketidaksesuaian dan celah yang memungkinkan kasus seperti ini terjadi. Yang pertama yaitu kurangnya pendidikan literasi digital. Kurikulum mungkin belum maksimal dalam memberikan pelajaran terkait literasi digital, terutama kemampuan memfilter informasi berbahaya dan memahami pola rekrutmen kelompok radikal. Yang kedua adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang belum optimal. Nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kebinekaan global sebenarnya tercantum dalam P5. Namun, implementasinya sering hanya formalitas, tidak menyentuh pengalaman nyata siswa. Yang ketiga yaitu kurangnya kolaborasi guru, konselor, dan orang tua. Di sekolah, deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa masih lemah. Guru BK tidak selalu mendapat laporan yang cukup cepat,
sehingga intervensi dilakukan terlambat. Yang keempat adalah pendekatan pembelajaran yang kurang relevan. Model pembelajaran terkadang masih berfokus pada aspek kognitif saja, padahal pendidikan karakter, diskusi kritis, dialog lintas budaya, dan project-based learning dapat mencegah paparan ideologi yang berbahaya. Dari kasus ini, sebagai calon guru, saya melihat perlunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, penguatan hubungan guru dan siswa. Guru harus menjadi figur yang aman dan dipercaya, sehingga siswa berani bercerita sebelum masalah berkembang. Yang kedua, integrasi literasi digital dan anti-radikalisme dalam pembelajaran. Misalnya melalui diskusi kritis, analisis berita palsu, dan serta studi kasus tentang bahaya ideologi kekerasan. Yang ketiga, kolaborasi intensif dengan guru BK, orang tua, dan lembaga terkait. Deteksi dini sangat penting. Jika ada gejala perubahan perilaku, harus segera berkomunikasi dengan keluarga dan konselor. Keempat, implementasi P5 yang lebih bermakna, menghadirkan kegiatan yang melatih empati, toleransi, kerjasama, dan keberagaman secara nyata. Yang terakhir adalah pendekatan restoratif. Saat siswa terpapar ideologi berbahaya, pendekatan yang tepat adalah pemilihan, konseling, dan pendampingan, bukan hukuman yang memperparah kondisi psikologis. Saya percaya bahwa pendidikan dapat menjadi benteng utama untuk mencegah radikalisme, terutama melalui hubungan positif dan pembelajaran yang humanis. Demikian video mini dokumenter ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan refleksi kita sebagai pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.